Saling puji antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketum PSI Kaisang Pangarep tampak jelas saat penutupan Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah. Namun dalam kongres ini Joko Widodo tidak hadir. Kita bahas bersama dengan Jubir DPP PSI sekaligus OC dari Kongres PSI, Mas Wiryawan, dan juga pengamat politik Mas Adi Prayitno yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas. Saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi melihatnya maknanya apa nih Jokowi yang tidak hadir dalam penutupan Kongres? Mas Adi. Halo, Mas. Oh iya, saya kira memang kenapa misalnya Pak Jokowi tidak hadir dalam penutupan Kongres? Saya kira memang itu adalah tempat bagaimana Pak Jokowi sepertinya ingin memberikan kesempatan yang cukup luar biasa kepada Pak Prabowo untuk menyampaikan pidato-pidato dan pesan-pesan politiknya di seluruh kader-kader PSI, dan sangat kelihatan bagaimana pidato politik Prabowo itu di depan PSI sangat luar biasa, hangat dan saling memuji satu sama yang lain. Itu yang saya kira memang menjadi penting ya, karena sebelumnya kan Pak Jokowi sudah membuka, artinya ini semacam ada pesan yang ingin disampaikan. Kalau yang buka itu adalah Pak Jokowi, maka yang menutup itu adalah Pak Prabowo Subianto. Ini semacam ingin bagi peran yang sebenarnya ingin diberikan oleh masing-masing tokoh ini dalam Kongres PSI untuk yang pertama kalinya, Mas. Apalagi kita tahu kan Pak Prabowo sebelum menghadiri penutupan Kongres PSI juga sempat bertemu dengan Pak Jokowi, ngobrol panjang kali lebar terkait dengan isu-isu politik yang sedang berkembang. Jadi saya kira itu konteksnya untuk soal ingin membagi peran politik antara Jokowi dengan Prabowo dalam Kongres PSI. Ini juga apakah bisa dibaca sebagai, ini ada anak saya nih, ada Kaisang, ada Gibran juga di sana, jadi nggak perlulah saya hadir gitu. Ya kalau saya tidak sejauh itu, tapi bagi saya secara prinsip ini soal berbagi peran ya dalam Kongres PSI, karena saya kira memang sejak pembukaan Kongres Pak Jokowi sudah begitu banyak bicara tentang bagaimana merajut kekuatan politik bagi PSI untuk menjadi partai yang besar. Dan yang paling penting di penutupan ini kan relatifly tempatnya agak sedikit luas dan terbuka, dan itu dihadiri oleh begitu banyak kader-kader PSI yang saya kira datang bergemuruh memberikan sambutan yang cukup luar biasa kepada Pak Prabowo Subianto. Dan mungkin yang ketiga, Mas, untuk menghindari kesan, ini ada matahari kembar, kira-kira begitu. Karena kalau Pak Jokowi biasanya dengan Pak Prabowo berkumpul, bertemu, memberikan sambutan di acara yang sama, pasti kesan-kesan matahari kembar itu akan selalu diulang. Sepertinya itu juga ingin dihindari dalam Kongres PSI. Terlebih Prabowo sendiri melontarkan pujian begitu ya terhadap logo PSI yang baru. Ini yang ingin saya tanyakan ke Mas Wiryawan. Ini logo PSI yang baru ini banyak sekali mendapat pujian, terutama dari Presiden Prabowo Subianto nih. Gajah hewan kesayangan saya. Nah, siapa sih yang pertama kali mencetuskan logo PSI berubah menjadi gajah ini? Ya Mas, baik, terima kasih. Terkait dengan logo PSI yang hari ini sudah kita launching pada saat Kongres, juga kita sahkan dalam forum Kongres. Memang logo ini kita diskusikan di internal DPP dan banyak sekali masukan dari berbagai macam pihak, dan salah satunya termasuk Pak Jokowi memberikan masukan terkait dengan adanya logo gajah yang hari ini menjadi logo ataupun lambang dari Partai Solidaritas Indonesia. Jadi logo ini memang hasil musyawarah bersama, hasil kolektif yang ada di internal DPP PSI. Kemudian juga kami meminta arahan, meminta pandangan dari Bapak Presiden Jokowi untuk bisa memberikan pandangan ataupun penilaian terhadap logo yang kita miliki ataupun rebranding logo yang saat ini sudah kita launching gitu, Mas. Berarti Presiden ke-7 Joko Widodo ikut andil ya dalam pemilihan lambang ataupun hewan gajah sebagai logo PSI yang baru ini. Sekalian ingin saya konfirmasi, ini akhirnya Joko Widodo masuk jadi posisi Dewan Pembina atau tidak? Karena tadi Joko Widodo sendiri bilang soal posisi ini langsung tanyakan saja ke PSI. Ya, untuk penunjukan Dewan Pembina, kemudian Dewan Pakar, Dewan yang lain, tentu itu merupakan hak dan wewenang dari Ketua Umum dan tim formatur terpilih. Dan untuk hal tersebut ya kami masih menunggu juga sebagai kader di bawah untuk menunggu bagaimana keputusan dari Mas Kaisang selaku Ketua Umum terpilih untuk menentukan siapa formasi yang akan mengisi di Dewan Pembina,
Dewan Pakar, dan masih ada beberapa dewan lagi yang lain yang sekiranya itu merupakan hal yang penting untuk keberlanjutan partai begitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan mengenai Pak Jokowi, apakah akan menjadi dewan atau tidak? Kalau menurut saya, ya kami menyerahkan ke Pak Jokowi dan juga Mas Kaisang untuk menentukan apakah Pak Oke, berarti Jokowi masih akan digodok menjadi. begitu ya Mas Wirawan ya? Ya, Ya karena ini, tim formatur ini sedang bekerja sekarang untuk menyusun semua begitu. Dan formatur ini kan terdiri dari representatif dari berbagai macam wilayah. Ada dari wilayah Sumatera, Jawa, Maluku, Papua. Kemudian ada dari Bali Nusra juga ada begitu. oke, sekaligus saya ingin menanyakan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Adi begitu, kemungkinan Joko Widodo tidak hadir, kekhawatiran ini masih kekhawatiran ya adanya isu ataupun polemik soal dua matahari kembar begitu. Dari internal PSI sendiri melihatnya seperti apa? Apakah betul demikian? Kalau menurut saya kan Pak Jokowi sudah hadir di tanggal 19 waktu itu di saat pembukaan, dan itu merupakan suatu kebanggaan, suatu euforia, dan juga suatu semangat baru yang dirasakan oleh kader-kader PSI saat ini. Begitu kita lihat tanggal 19 itu kader-kader ini kan menyanyikan lagu itu. Ayo ayo Jokowi gabung PSI, kira-kira begitu. Nah, ini merupakan harapan sebenarnya dari kader kita untuk Pak Jokowi supaya tetap bersama, tetap membersamai PSI begitu, baik dari dalam maupun dari luar. Tapi terkait dengan isu matahari kembar, ya tentu kita selalu menyampaikan di forum manapun bahwa presiden kita saat ini adalah Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo ini adalah presiden satu-satunya saat ini begitu kan. Dan beliau adalah presiden aktif, beliau juga dibantu oleh Mas Gibran dan juga jajarannya. Tentu kita harus menghormati itu dan tidak boleh ada lagi isu matahari kembar yang sampai saat ini masih terus Baik. dikumandangkan oleh berbagai macam pihak begitu. Karena kami menganggap isu ini kan bisa berpotensi untuk eh, menyinggung kedua belah pihak begitu. Karena dimanapun Pak Jokowi juga sudah menegaskan bahwa presiden kita adalah Presiden Prabowo begitu. Ya betul, yang jelas pada saat kongres sangat jelas ya, yang dikumandangkan adalah Prabowo 2 periode begitu. Yang ingin saya tanyakan kepada Mas Adi, kalau kita logo baru dengan lambang gajah, Anda melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat logo parpol dengan hewan ini nih bukan hanya gajah aja nih. Ya, saya kira tiga hal, Mas, memaknai logo baru dari PSI. Pertama itu sangat kekinian dan kontekstual, mulai dari desain gambar, termasuk juga pemilihan font hurufnya. Jadi hurufnya itu sangat anak muda banget. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat memang logo PSI ini sangat identik juga ya dengan Pak Jokowi, terutama ketika ada kalimat yang mengatakan itu Partai Super TBK. Semua orang tahu Partai Super TBK itu adalah gagasannya Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian logo PSI yang baru ini dalam banyak hal sangat identik dengan statement-statement Jokowi. Nah, yang ketiga memang ada kesan ya dari jauh ya, bahwa ketika ada gambar merah dan hitam yang dominan dalam logo gajah itu, ini juga dilihat oleh publik. Jangan-jangan ini juga sebagai upaya untuk menyasar pemilih Jokowi yang beririsan dekat dengan pemilih PDIP, karena apapun judulnya, kebersamaan PDIP dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu itu kan membuat para pemilih di bawah seringkali kebingungan ikut ke Jokowi atau ikut ke PDIP. Oke, tahan Jangan-jangan sampai di situ dulu ya Mas Adi, karena saya ingin minta tanggapannya langsung dari Mas Wirawan. Betul begitu, ingin menyasar pendukung-pendukung PDIP? Ya, kami tidak mau menanggapi itu ya, tetapi kami menganggap bahwa semua pemilih yang ada di Indonesia itu harus disasar oleh seluruh partai politik gitu, karena ini kan kompetisi politik. Oke. Jadi kompetisi ini yang harus dimenangkan oleh setiap partai politik gitu. Pertarungan politik ini harus dimenangkan gitu kan, entah mengambil dari basis orang maupun mengambil dari basis yang belum ada tuannya begitu. Dan kami menganggap bahwa dengan adanya rebranding yang hari ini kita lakukan, ya tentu karena PSI ini merupakan partai anak muda, kami sangat memfokuskan pada anak muda yang hari ini kita tahu bonus demografi kita akan sangat tinggi pada tahun 2029 mendatang begitu, Mas. Baik, terakhir ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kita lihat sebelum hadir di penutupan kongres, Presiden Prabowo bertemu langsung, sowan begitu ke rumah Joko Widodo. Apakah ini sekaligus menjawab isu kerenggangan antara keduanya? ya, saya kira itu juga yang tergambar ya. Prabowo Subianto bahkan dalam pidato politiknya juga menyinggung banyak sekali podcast-podcast katanya yang selalu menduga-duga hubungan politik Prabowo dengan Pak Jokowi sedang renggang dan tidak baik-baik saja. Bagi saya,
ketika Prabowo datang ke Pak Jokowi bertemu dan berkunjung itu mengkonfirmasi bahwa sebenarnya Prabowo itu baik-baik saja dengan Pak Jokowi dan bahkan Pak Prabowo Subianto itu juga memiliki hubungan politik dengan mantan-mantan presiden dengan yang lain. Isu keretakan itu tentu tidak terlepas karena dikaitkan dengan sejumlah pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri, Mas Yasir. Karena ada satu keyakinan kalau ketemu dengan Megawati itu artinya hubungan dengan Jokowi itu tidak baik-baik saja. Begitupun sebaliknya, kalau Pak Prabowo dengan Jokowi itu baik-baik saja, maka Prabowo dengan Megawati itu tidak baik-baik saja. Padahal kalau saya melihat dari jauh, Prabowo itu baik dengan semua mantan presiden. Dengan Jokowi baik, dengan Megawati juga baik, kemudian dengan SBY juga baik, dan bahkan dengan mantan-mantan presiden terdahulu Prabowo sangat mengapresiasi dan memberikan aplaus yang cukup luar biasa. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno dan juga Mas Wiryawan, jubir PSI telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mas. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih punya informasi lain soal Timnas U23 yang siap tempur lawan Malaysia di laga penentu juara grup Piala AFF.